Tahapan proses hipnosis. Halo sahabat Smart Hypnosis Center, kembali lagi bersama saya Reski Daniel dalam pembelajaran audio hipnoterapi. Kali ini saya akan membawa topik yang menarik dan ini adalah inti dari pembelajaran hipnosis sebenarnya, yaitu tahapan proses hipnosis. Dalam belajar hipnosis sebenarnya kita perlu memahami langkah-langkah yang benar ini sehingga kita memiliki filosofi atau struktur yang benar bagaimana nantinya melakukan hipnosis yang baik dan benar. Dalam pembelajaran hipnosis kali ini setidaknya ada 3 tahapan paling umum ya. 3 tahapan paling umum. Yang pertama adalah kita lakukan induction. Jadi tahapannya kita membuat seseorang masuk dalam kondisi trance. Lalu tahapan yang kedua kita memberikan sugesti ketika seseorang sudah masuk ke dalam trance. Lalu tahapan yang ketiga yaitu terminate atau terminasi, di mana kita mengakhiri proses hipnosis. Secara umum sih 3 tahapan saja, tetapi agar lebih detail saya akan memberikan penjabaran yang lebih lengkap, yaitu dengan 6 tahapan atau 6 langkah dalam melakukan hipnosis. Langkah yang pertama adalah pre-induction, langkah kedua adalah induction, langkah ketiga adalah therapeutic procedure atau suggestion, yang keempat post-hypnotic suggestion, yang kelima termination, lalu yang terakhir atau yang keenam adalah normal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pre-induction. Ini adalah tahap di mana kita mempersiapkan kondisi subjek agar siap dihipnosis. Jika kita berbicara dalam konteks permainan, di tahap ini kita harus memiliki pemahaman tujuannya adalah untuk mencari subjek yang tergolong mudah dihipnosis. Cara mencarinya itu sederhana. Kita melakukan sebuah tes yang terukur, tes yang dimana hasilnya bisa kita nilai secara akurat. Pengujian ini atau tes ini disebut dengan tes sugestivitas, atau dalam literatur lain diistilahkan dengan suggestibility test. Karena sebenarnya ini sifatnya harus dipraktekkan, saya hanya berikan tips dan triknya saja. Karena kalau dalam pelatihan workshop ya, di workshop nanti saya akan mengajarkan bagaimana latihannya, bagaimana caranya secara praktek untuk mengetahui orang ini gampang dihipnosis, orang ini susah dihipnosis, orang ini mudah dihipnosis. Walaupun susah, mudah atau tinggi, pada dasarnya setiap orang itu bisa masuk dalam kondisi hipnosis, namun caranya yang berbeda-beda, modelnya berbeda-beda. Tetapi dalam konteks permainan kita berfilosofi mirip seperti kalau seseorang itu di dalam kelas ya, kita harus memilih satu nih. Misalnya kita guru atau dosen, ada perlombaan internasional, kejuaraan antar sekolah, antar kampus. Kita sebagai guru atau dosen tentu saja kalau disuruh harus memilih satu dari siswa atau mahasiswa kita untuk perwakilan bertanding nantinya, tentu saja kita harus memilih orang yang paling berprestasi, paling pintar atau paling diandalkan. Dalam hipnosis juga sama. Ketika kita mengajak seseorang untuk bermain, kita harus pilih orang yang paling berprestasi, tanda kutip, orang yang paling bisa diandalkan. Dalam konteks hipnosis, orang-orang dengan kategori ini disebut dengan orang yang memiliki tingkat sugestivitas yang tinggi. Caranya sebagai sederhananya adalah kita bisa melihat orang-orang yang terlihat polos. Polos ini dalam artian dia kalau berbicara dengan kita, apa aja yang kita omongin dia gampang banget percaya. Misalnya, si Susi itu selingkuh lagi ya. Kita ngomong seperti ini, dia mungkin langsung berkata seperti ini. Oh gitu, wah baru tahu saya. Kita berkata lagi, ini si Joko ini punya istri simpanan lagi loh. Oh iya. Kita berkata lagi, wah ini si Rudi ini baru aja pakai narkoba loh. Oh iya. Dia gampang percaya. Jadi kalau responnya oh gitu, oh iya gitu ya. Ini orang yang dianggap polos, gampang banget percaya. Ini termasuk orang yang
cepat dihipnosis atau termasuk dalam tingkat sugestivitas yang tinggi. Termasuk juga kalau kita bisa bertanya kepada dia, siapa di sini yang sering lihat setan, siapa di sini yang sering lihat hantu. Jika orang tersebut memiliki pengalaman yang banyak terhadap hal-hal seperti itu, orang ini juga bisa dikatakan mudah dihipnosis atau masuk dalam tingkat sugestivitas yang tinggi. Atau juga kita bisa melihat, mengamati orang yang sifatnya mudah kagetan, ya, mudah kagetan. Misalnya kita panggil, Joni, Kodo. Orang-orang yang gampang kagetan ini juga disebut dengan tingkat sugestivitas yang tinggi. Itu secara observasi secara umum. Tetapi dalam workshop itu saja hanya sekedarnya saja. Tetapi dalam workshop kita akan menguji secara terukur, menguji secara jelas orang yang mana yang masuk dalam tingkat sugestivitas yang tinggi. Kalau misalnya setelah pengujian diperoleh hasilnya bahwa orang tersebut adalah tingkat sugestivitas tinggi, maka dialah yang kita ajak bermain. Tetapi kalau ternyata diukur dia termasuk yang moderat atau yang rendah, maka tugas Anda adalah bagaimana caranya agar orang tersebut tidak diajak bermain. Dalam populasi, dalam riset, itu kemungkinan besar itu yang termasuk dalam tingkat sugestivitas adalah 10% dari populasi. Ini hanya angka saja, angka statistik, bisa berbeda dalam setiap konteks dan wilayah tertentu. Dalam berbicara tentang hipnoterapi, pre-induction ini berfungsi untuk menggali akar masalah. Menggali akar masalah ini tujuannya adalah agar mencari tahu asal muasal dan penyebab dari simptom atau masalah yang dihadapi oleh si klien. Dan ini perlu pemahaman yang tepat, perlu strategi hipnoterapi yang tepat. Dalam workshop saya akan mengajarkan, memberitahu bagaimana caranya menemu akar masalah dari suatu masalah. Terkadang kita sering menangani suatu kasus, kita salah menangani, salah memahami, salah menilai akar masalah, maka proses hipnoterapi pun bisa gagal. Contoh, seseorang yang datang ke kita, dia merasakan sakit gigi. Nah, sering sekali sakit gigi ini adalah simptom. Dan kalau kita hanya sekedar sakit gigi, maka saya akan memberikan obat sakit gigi. Nah, terkadang ini bisa jadi salah pemahaman. Kenapa? Kita memberikan obat untuk menghilangkan sakit gigi itu bisa jadi hanya sekedar menyembuhkan simptom. Karena bisa jadi masalah dia itu bukan di sakit gigi, tetapi dia memiliki masalah mungkin di bagian saraf tertentu, di pikirannya, saraf tertentu di otaknya, ataupun ternyata dia memiliki sakit-sakit yang lain yang ini menyebabkan sakit gigi. Misalnya orang yang memiliki stres berat, migrain tertentu, kadang migrain ini bisa nyantol ke gigi, atau sebaliknya orang yang migrain bisa sebenarnya berasal dari sakit gigi. Jadi bayangin aja, ada orang datang ke Anda, dia bilang, aduh Pak, sakit banget nih kepala saya, migrain nih. Oke, Anda tanpa telusuri simptomnya, atau Anda hanya sekedar sakit kepala, lalu Anda berikan obat sakit kepala, lalu benar simptomnya itu reda, sakit kepalanya reda, tetapi apakah ini bisa digaransi hasilnya akan lebih baik? Ternyata tidak. Sejam kemudian kepalanya sakit lagi, migrainnya lagi, bahkan tambah parah. Kita berikan lagi obat untuk menyembuhkan sakit kepalanya, tetap aja berlanjut. Ternyata migrainnya ini disebabkan oleh sakit gigi misalnya. Ternyata ada saraf yang bermasalah di bagian giginya, dan ternyata disitulah asal muasalnya dari sakit migrainnya. Jadi ini dalam konteks fisik ya, dalam konteks kedokteran. Kita kalau mendapatkan akar masalah, maka kita akan bisa meredakan simptomnya secara lebih baik lagi. Termasuk juga hipnoterapi. Ada orang yang sakit fobia, kecemasan, trauma. Terkadang hipnoterapi kalau tidak disertai strategi yang tepat, kita hanya meredakan sebatas simptom atau gejalanya saja, tetapi kita tidak menyelesaikan secara keseluruhan karena akar masalah itu belum diselesaikan. Jadi bayangkan pohon, simptom itu seperti menebang pohon batangnya saja. Tetapi kalau kita berbicara akar masalah, kita cabut sampai ke akar-akarnya saja ya.
Itu untuk pre-induction. Langkah yang kedua adalah induction. Secara umum induction ini adalah suatu cara bagaimana seorang klien bisa memasuki kondisi hipnosis, atau dalam pemahaman yang lain, bagaimana mengkondisikan seorang agar lebih dominan di pikiran bawah sadarnya saja. Atau kalau seandainya Anda lihat di televisi, induction ini adalah proses membuat seorang lain tidur. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat di televisi, seorang penghipnotis berkata, "Lihat mata saya," dan tidur, itu adalah induction. Mudahnya seperti itu. Dalam prakteknya kita nanti akan diajarkan, kalau misalnya Anda ikuti workshop ya, secara garis besar saya jelaskan di sini, tapi prakteknya Anda ini praktek banget. Jadi saya harus sarankan Anda ikut workshopnya. Jadi ketika belajar induction, kita nanti akan menentukan apakah kita pakai induksi yang cepat atau induksi yang progresif. Induksi yang cepat itu adalah induksi di mana kita memberikan kata-kata sugesti baik verbal maupun non-verbal, di mana seseorang bisa langsung masuk dalam kondisi trance atau kondisi hipnosis dalam hitungan detik saja. Nah, pertanyaannya, kita bisa menerapkan induksi cepat hanya kepada siapa? Jawabannya adalah kepada orang yang memiliki tingkat sugestivitas yang tinggi. Lalu sebaliknya ada namanya induksi progresif. Induksi progresif ini bisa dibilang progresif relaksasi, bisa dibilang juga DFL-man. Ini semua materi yang akan saya ajarkan di workshop. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tergolong tingkat sugestivitas moderat atau rendah. Jadi sebenarnya hipnoterapi ini atau hipnosis sudah mengkategorikan, kalau misalnya orangnya tergolong cepat, gunakan induksi cepat. Kalau orangnya tergolong rendah atau susah dihipnosis, gunakan induksi progresif. Makanya dalam konteks permainan, yang kita ajak bermain adalah yang tinggi. Jadi jangan bertanya kepada saya, "Pak, gimana caranya menghipnosis orang yang memiliki tingkat sugestivitas rendah dengan hitungan detik?" Ini pertanyaan konyol, sama seperti ketika Anda bertanya kepada saya, "Pak, ini anak saya ini," tanda kutip ya, "tell me banget, gimana caranya ngajarin matematika hitungan menit?" Ini tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Jadi Anda harus pahami klien, jangan fokus kepada caranya, tetapi Anda fokus kepada si kliennya seperti apa, lalu Anda sesuaikanlah caranya. Jadi tidak ada satu teknik yang bisa berfungsi untuk semua jenis orang atau semua jenis masalah. Nah, cara paling mudah kalau misalnya Anda melakukan induksi ini, Anda bisa lakukan sendiri ya. Anda lakukan relaksasi saja. Relaksasinya Anda bisa pejamkan mata Anda bisa misalnya ambil di tempat duduk yang nyaman, jangan berbaring. Saya tidak merekomendasikan berbaring karena kemungkinan besar Anda akan langsung terjun bebas ke tidur gitu ya, ke delta. Anda pilih tempat duduk yang nyaman ya, nyaman, Anda bisa bersandar dan Anda rasakan relaksasi ini dari ujung kepala hingga ujung kaki. Anda bisa melakukan berbagai cara. Saya beri contoh, misalnya Anda imajinasikan seolah-olah ada bola energi cahaya itu dengan warna yang Anda sukai, mulai menjalar dari ujung kepala, menyusuri semua badan Anda, lalu hingga ke ujung kaki. Atau bisa cara sebaliknya, bola energi cahaya ini menjalar dari kaki hingga ke kepala. Anda imajinasikan aja bola energi cahaya ini memiliki energi yang kehangatan, energi membuat Anda semakin rileks, semakin nyaman. Atau Anda juga bisa membayangkan Anda sedang berendam di air hangat, lalu rasakan kenyamanan di kaki itu menjalar ke seluruh tubuh Anda. Anda bisa gunakan hitungan juga, Anda menghitung dari 100 hingga 1. Setiap hitungan akan membuat Anda semakin nyaman, semakin rileks. Ini adalah contoh-contoh induksi praktis yang bisa saya berikan kepada Anda. Nanti kalau seandainya Anda sudah melakukan induksi, pertanyaannya kan sederhana. Kita sudah tahu masuk trance atau belum, bagaimana? Nah, dalam konteks untuk hipnosis kepada diri sendiri, Anda bisa melihat bahwa orang yang masuk dalam kondisi hipnosis itu akan mengalami yang namanya katalepsi.
Apa itu katalepsi? Katalepsi adalah fenomena di mana kita agak malas untuk menggerakkan badan kita. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan Anda baru bangun, katalepsi ini kan sering terjadi, di mana Anda pingin bangun tapi kok malas ya, kok badan ini susah bergerak ya. Nah, itu adalah contoh-contoh katalepsi yang sederhana. Dalam konteks yang agak mistis, katalepsi sering dianggap sebagai ketindih. Anda ingin gerakkan badan Anda tapi tidak bisa. Ini Anda anggap karena Anda tidak mengerti caranya, Anda tidak mengerti prosesnya, pemahamannya, dan teorinya, Anda mengatakan Anda ketindih setan. Padahal enggak, itu hanya katalepsi sederhana. Nah, jadi ketika Anda melakukan relaksasi, Anda rasakan badan Anda sudah malas untuk bergerak atau belum. Anda cek aja, coba mengangkat tangan, mengangkat kaki, gerakan badan. Kalau Anda sudah merasa sangat nyaman sekali dan Anda sudah mulai malas menggerakkan, maka proses induksi bisa kita katakan berhasil. Kalau untuk orang lain, Anda bisa melakukan relaksasi ini, Anda bisa tes di mana Anda angkat tangannya, lalu Anda lepaskan, maka tangan si klien akan jatuh secara lempang. Kalau jatuhnya masih nahan atau jatuhnya masih pelan ke bawah, maka dia belum masuk ke dalam trance yang diharapkan. Nah, kalau seandainya Anda sudah melakukan induksi ini, Anda bisa perdalam lagi dengan deepening. Anda perdalam. Cara yang paling mudah adalah Anda hitung mundur saja dari 5 hingga 1, di mana setiap hitungan akan membuat si klien tidur lebih dalam, tidur lebih lelap. Atau Anda juga bisa menggunakan tempat kedamaian. Anda minta si klien masuk ke dalam tempat kedamaian yang membuat dia semakin rileks. Itu induction ya. Lalu ketika induction sudah berhasil, kita lakukan yang namanya sugesti. Jadi kalau Anda perhatikan, seseorang sudah masuk dalam trance, dalam arti yang lain kita bisa katakan orang tersebut critical faktornya sudah terlewati, sudah terbypass. Jadi dalam kondisi ini Anda dimungkinkan untuk bisa memberikan sugesti lebih baik. Anda pahami bahwa sugesti-sugesti ini sudah ada aturan-aturan kaidahnya yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Anda pelajari saja. Anda gunakan seluruh teori yang Anda kemas dalam sebuah bahasa-bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh si klien, sehingga si klien bisa mengalami perbaikan atau perubahan diri lebih baik. Dalam konteks permainan, Anda bisa melakukan eksplorasi dengan berbagai sugesti. Misalnya lupa nama, lupa angka, atau Anda melihat atau membuat orang tersebut jadi susah untuk mengangkat benda yang seharusnya ringan. Anda bisa eksplorasi. Anda bisa tonton di YouTube, mungkin mendapatkan pencerahan ya, atau ide-ide yang lebih baik. Tapi tenang aja, ini sifatnya sementara, bukan permanen. Karena pada dasarnya sugesti ini tidak sesuai dengan kepercayaan orang tersebut, sehingga pada dasarnya sugesti ini nantinya akan kembali seperti semula. Kalau misalnya Anda ingin mendapatkan sugesti yang lebih jangka panjang, maka sugesti tersebut harus laras dengan belief system si klien. Cara memberikan sugesti untuk lebih jangka panjang ini disebut dengan post hypnotic suggestion. Nah, ini adalah langkah keempat. Langkah keempat yaitu post hypnotic suggestion. Itu adalah sugesti yang kita sampaikan di mana efeknya akan terasa, akan tetap terjaga, akan tetap dimiliki meskipun si klien sudah bangun dari trance-nya. Umumnya sugesti-sugesti post hypnotic suggestion ini agar mempertahankan sugesti yang sudah diberikan sebelumnya. Misalnya, nanti pada hitungan ke-10 ketika Anda bangun, Anda bisa merasakan bahwa sugesti-sugesti yang sudah saya berikan kepada diri Anda akan tetap tertanam di dalam pikiran bawah sadar Anda dan tetap menjadi nilai-nilai yang lebih permanen dalam diri Anda, sehingga nilai-nilai ini akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Jika mengerti, anggukkan kepalanya. Sesederhana itu. Atau Anda juga bisa menggunakan untuk relaksasi untuk mencapai kesegaran saja. Pada hitungan kelima, Anda akan bangun dalam keadaan segar bugar, di mana ketika nanti Anda bangun, Anda akan merasakan kesegaran yang luar biasa. Kesegaran ini akan memotivasi Anda, membantu Anda untuk melakukan aktivitas lebih baik lagi. Pada dasarnya, post hypnotic suggestion itu diberikan persis sebelum kita lakukan terminasi.
Lalu yang kelima adalah terminasi. Terminasi ini kita akan melakukan pengakhiran. Selesai dengan melakukan hipnosis, kita akhiri dengan terminasi. Untuk mengakhiri dengan terminasi, kita bisa membuat skrip sederhana saja. Saya akan menghitung dari 1 sampai 10. Setiap hitungan akan membuat diri Anda bangun dalam keadaan yang segar bugar. Kita kombinasikan dengan post hypnotic suggestion tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tergantung hitungannya 5 atau 10. Nanti pada hitungan ke-10 bangunkan diri Anda dalam keadaan segar bugar. Di dalam workshop nanti akan diajarkan bagaimana caranya memberikan terminasi yang jauh lebih baik, jauh lebih efektif. Karena kalau Anda kurang terampil dalam melakukan terminasi, bisa menyebabkan si klien ketika bangun dia mengalami pusing, ya, pusing atau kepalanya sakit, terasa berat, ada yang menekan. Itu adalah contoh bahwa orang tersebut diterminasi dengan cara yang kurang efektif. Nanti di workshop nanti ada caranya, sehingga untuk menggaransi proses hipnosis yang sudah kita jalankan akan diakhiri dengan baik juga. Lalu langkah terakhir adalah normal yang ke-6. Sehingga terminasi sudah selesai, maka si klien akan bangun dalam keadaan normal. Nah, ini adalah sebuah prinsip dasar, langkah-langkahnya, sebuah pemahaman, sehingga Anda bisa lebih mengerti tahapan-tahapan dari proses hipnosis itu sendiri. Nanti dalam kelas workshop, saya akan melatih Anda dalam melakukan hipnosis tahapan demi tahapan yang lebih lengkap dan lebih mudah lagi. Tentu saja ada banyak sekali teknik-teknik, ada beberapa tips dan trik yang hanya bisa dipelajari melalui praktek saja. Saran saya, dapatkan pemahaman ini secara lebih utuh dengan mengikuti training yang saya selenggarakan di berbagai kota di Indonesia. Sebelum Anda mengikuti training, Anda bisa mendapatkan pemahaman aja dari pembelajaran hipnosis bersama saya melalui audio ini. Oke, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Reski Daniel. Salam dahsyat luar biasa.